Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar bersama terkait dengan pokok bahasan kita, yaitu adalah sistem pakar fuzzy, ya, atau fuzzy expert system, ya, di mana di sini nanti ada beberapa sistem pakar fuzzy, ya, salah satunya adalah konsep fuzzy Tsukamoto. Nah, pertama, ya, tentang masalah fuzzy expert system, ya, beberapa metode fuzzy, ya, atau sistem pakar fuzzy ini, ya, ada beberapa metode yang terkenal atau ada beberapa metode yang biasanya digunakan ketika kita ingin melakukan suatu analisa terkait dengan masalah peramalan atau suatu prediksi, gitu ya. Yang pertama, yang paling mudah yaitu ada Fuzzy Tsukamoto, kemudian ada Fuzzy Mamdani, ada Fuzzy Sugeno, ya, kemudian ada Fuzzy Tahani, ada Fuzzy Umano, dan masih ada banyak yang lainnya. Misalnya tentang Fuzzy probabilistik, ya, dan mungkin ada juga tentang SPK, tapi yang menggunakan penerapan logika fuzzy juga ada. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang Fuzzy Tsukamoto dulu untuk yang paling mudah. Nah, Fuzzy Tsukamoto. Karakteristik dari model Fuzzy Tsukamoto, gitu ya, yaitu berupa suatu konsekuen atau akibat dari setiap aturan if then, berarti jika maka, gitu ya, yang direpresentasikan dengan himpunan fuzzy yang monoton. Artinya monoton di sini adalah maka akan berdasarkan dari suatu premis-premis yang ada. Dan fuzzy ini merupakan perluasan dari konsep penalaran monoton. Nah, makanya masih terkenal dengan istilah if then, ya, jika maka, akan tapi himpunannya bersifat monoton. Nah, nilai dari hasil konsekuensi setiap aturan fuzzy akan berupa nilai Kripps dan berdasarkan pada nilai firing strength atau alfa predikat yang ada. Jadi, konsekuensi dari proses aturan fuzzy ini nanti akan menghasilkan suatu nilai tegas kembali. Dan inilah yang dikenal dengan proses defuzzifikasi. Karena permasalahan atau studi kasus yang biasanya kita selesaikan itu akan berupa kasus yang berupa tegas-tegas. Artinya tegas berupa suatu bilangan yang Kripps, ya. Yang Kripps di sini adalah misalkan ketika temperaturnya seperti ini gitu ya, suhunya seperti ini gitu ya, maka bagaimana kondisi yang harus kita lakukan? Maka kan itu berarti suatu hal yang tegas. Nah, tapi kalau kita tegas menggunakan kaidah logika tegas, kita tahu bahwa ketika ada perbedaan atau pergeseran sedikit saja, ternyata kan logika tegas tidak bisa mengcover dengan baik kan gitu ya. Maka muncullah suatu logika fuzzy ini gitu. Nah, akan tetapi setelah kita bentuk ke logika fuzzy, jangan lupa harus dikembalikan lagi menggunakan proses defuzzifikasi. Nah, operasi suatu sistem pakar fuzzy Tsukamoto pastinya juga akan bergantung pada proses eksekusi 4 fungsi utama yang terdapat pada fuzzy. Yang pertama, pastinya akan ada fuzzifikasi dari variabel input, gitu ya. Kemudian ada proses inferensi, atau evaluasi rule-nya atau evaluasi aturan mainnya. Kemudian ada proses komposisi atau agregasi gitu ya. Dan yang keempat kita kembalikan ke bentuk tegas yaitu defuzzifikasi. Nah, 4 langkah ini yang harus kita tempuh ketika kita akan menyelesaikan suatu kasus atau masalah menggunakan logika fuzzy. Yang pertama, proses fuzzifikasi. Nah, proses fuzzifikasi ini apa sih yang akan dilakukan gitu ya? Nah, proses fuzzifikasi ini adalah proses untuk menentukan variabel fuzzy-nya seperti apa. Kalau muncul variabel pasti harus ada himpunan fuzzy. Dari himpunan fuzzy ini akan muncul kurva keanggotaan fuzzy-nya, dan dari kurva keanggotaan fuzzy-nya kita akan bisa menentukan nilai derajat keanggotaan fuzzy atau mu-nya. Nah, di mana ketika kita berbicara tentang variabel himpunan kurva,
pastinya di situ akan ada semesta pembicaraannya dan ada domain fazinya juga. Karena tanpa adanya suatu domain fazi, kita nggak akan bisa menentukan nilai derajat keanggotaan fazinya atau mu-nya. Nah, itu adalah proses fazifikasi. Itu adalah proses pertama. Jadi proses pertama ini kita harus tahu dulu variabelnya siapa, himpunannya siapa, kurvanya bagaimana, ya. Kemudian domainnya siapa, barulah kita akan bisa menentukan nilai derajat keanggotaannya. Setelah proses fazifikasi, kita akan menuju kedua, yaitu adalah proses inferensi atau evaluasi rule. Gitu ya. Nah, proses inferensi ini atau evaluasi rule pada metode Fuzzy Tsukamoto itu menggunakan kaidah implikasi monoton. Karena sebenarnya Tsukamoto ini ya merupakan perluasan dari logika monoton. Artinya kita menggunakan logikanya adalah if then atau jika maka. Jadi jika kondisi seperti ini dan kondisi seperti ini, maka seperti apa? Kayak gitu. Kemudian kita akan lakukan proses evaluasi dari setiap rule yang ada ini ya untuk ditentukan kelogisan dari setiap rule yang telah kita bangkitkan. Karena terkadang rule yang dibangkitkan atau rule yang telah kita buat ternyata secara logika tidak masuk akal. Nah, kalau misalkan tidak masuk akal, pastinya nanti ketika proses komposisi ya atau agregasi ya, dan apalagi menuju ke proses defazifikasi pasti juga akan memberikan pengaruh juga dalam suatu kesimpulan. Nah, inilah peran evaluasi rule ini yang harus kita lakukan dengan baik-baik. Di mana ketika kita melakukan evaluasi rule ini jangan sampai ya logika kita itu akan menolak terhadap studi kasus yang akan kita selesaikan. Yang ketiga, kita akan menggunakan proses komposisi ya. Setelah ada proses fazifikasi, kemudian ada proses inferensi, kemudian yang ketiga adalah proses komposisi atau agregasi ya. Nah, proses komposisi sistem di sini untuk menentukan nilai firing strength-nya atau alfa predikat yang akan kita gunakan. Dan yang paling simple biasanya menggunakan kaidah atau metode smallest of maximum. Nah, smallest of maximum ini berarti minimum ya. Dengan cara kita mengambil nilai minimum yang akan mendekati suatu kebenaran terhadap kasus yang akan diselesaikan. Jadi alfa predikat sama dengan minimumnya dari nilai-nilai derajat keanggotaan yang ada. Berarti kalau minimum kita menggunakan kaidahnya adalah kaidah N, operator N. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Setelah proses komposisi yang terakhir kita ada proses defazifikasi. Nah, defazifikasi ini apa? Defazifikasi adalah proses memetakan besaran dari himpunan fazi ke dalam bentuk nilai tegas atau crisp kembali. Artinya dari nilai fazi kita kembalikan lagi ke bentuk tegas karena di sini nanti akan berkaitan dengan ketika kita akan mengambil suatu kesimpulan atau suatu keputusan. Nah, strategi yang biasanya digunakan melalui pendekatan konsep rata-rata berbobot, di mana Z bintang itu sama dengan alfa predikat 1 dikalikan dengan Z pertama, karena nanti kita akan banyak menemukan beberapa alfa predikat gitu ya. Jadi, setiap alfa predikat pasti akan menemukan Z pertama. Kemudian ditambah alfa predikat 2 dikalikan Z2, begitu seterusnya hingga alfa predikat N dikalikan dengan Zn dibagi karena konsepnya adalah rata-rata berbobot ya. Maka dibagi dengan alfa predikat pertama hingga alfa predikat ke N. Jangan sampai salah dibagi dengan Z-nya. Tapi yang dibagi dengan alfa predikat 1, 2 hingga alfa predikat ke N. Jadi, proses di Tsukamoto tetap melalui 4 tahapan. Yang pertama, proses fazifikasi, kemudian proses inferensi, kemudian proses komposisi, dan yang keempat adalah proses defazifikasi. Begitulah
terkait sedikit pengantar tentang sistem pakar fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.